Salam jumpa pemirsa. Saat ini Anda sedang menyaksikan sebuah program TV dokumenter Mangrove Movie tentang binatang-binatang mangrove. Kalau Anda berkesempatan untuk meninjau ekosistem mangrove lebih dalam, Anda akan menemukan banyak keunikan dari ekosistem ini. Berbicara tentang ekosistem mangrove, kita juga tidak bisa lepas dari binatang-binatang yang menjadikan ekosistem ini sebagai habitat mereka. Anda akan menemukan Alpheus, Metaplak, Episecerma, dan lain-lain. Tentunya Anda ingin segera mengetahui apakah itu Alpheus, Metaplak, dan Episecerma. Sesaat lagi saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi sebuah dunia baru yang eksotis, dunia binatang-binatang mangrove. Selamat menonton. Siang hari di hutan mangrove. Di balik rimbunnya dedaunan mangrove, tersembunyi kehidupan binatang-binatang mangrove yang lucu dan unik. Hutan mangrove adalah tempat berteduh sekaligus beranak pinak bagi binatang-binatang mangrove itu. Kepiting ini adalah kepiting ungu pemanjat. Nama ilmiahnya adalah Metopograpsus sp. Dia nampak sedang memanjat akar bakau. Kepiting ini memanjat untuk menghindari air pasang dan predator. Di balik rapatnya perakaran mangrove jenis Rhizopora, Metopograpsus terlihat sedang melakukan perkawinan. Proses kawin ini terjadi sesaat setelah sang betina berganti kulit. Kepiting kawin secara internal. Sang jantan memindahkan spermatozoa ke oviduk si betina. Ini adalah kepiting laga. Mereka terdiri dari beragam spesies. Ada 80 spesies kepiting laga di seluruh dunia. Warnanya sangat beragam. Semua warna hampir bisa dipastikan terdapat di karapasnya yang berwarna-warni bak pelangi. Disebut juga dengan kepiting pemain biola atau fiddler crab. Disebut demikian karena gerakan capitnya mirip sekali dengan gerakan pemain biola saat menggesek alat musik itu. Dia sedang makan di daerah berpasir, habitat favoritnya. Nama ilmiahnya adalah UKSP.
Uka adalah kepiting kecil bercapit besar. Kepiting jantan memiliki capit besar sebelah, sedangkan kepiting betinanya mempunyai sepasang capit kecil yang sama. Uka sering terlihat bersosialisasi di tempat yang panas. Mereka bisa hidup pada lingkungan bersuhu tinggi karena memiliki kemampuan beradaptasi pada variasi suhu dan salinitas yang lebar. Mereka memiliki pola sosialisasi yang unik. Secara bersama-sama, mereka menjaga satu buah lubang. Terlihat uka jantan sedang bertarung memperebutkan uka betina. Di bawah akar bakau, ada kepiting putih kecil yang bernama kepiting semapur. Kepiting ini terlihat menaik turunkan capitnya, seolah-olah sedang memainkan kode-kode semapur. Nama ilmiahnya adalah Ilioplak sp. Ilioplak menaik turunkan capitnya untuk menandai daerah kekuasaannya. Terkadang, dia juga melakukan hal yang sama untuk menunjukkan pada lawan jenisnya bahwa dia telah siap melakukan perkawinan. Kepiting kecil ini sering dijadikan indikator keberadaan daerah mangrove. Ukurannya mungil, kurang dari 1 cm. Ilioplak jenis kepiting pemalu. Begitu ada gerakan, dia akan segera masuk lubangnya. Dua kepiting kecil ini adalah kepiting metaplak betina yang sedang mencari makan. Mereka menggunakan dua capit kecilnya untuk menangkap makanan di substrat mangrove yang halus. Disinilah mereka hidup, di antara akar-akar Rhizopora. Sang jantan memiliki ukuran tubuh lebih besar dari betinanya. Dia nampak sedang mencari makan. Makanan mereka adalah cacing-cacing bentik yang berukuran kecil. Dia memiliki sepasang capit oranye yang besar. Untuk itulah dia disebut dengan kepiting oranye. Warna capitnya terlihat sangat kontras dengan substrat mangrove yang hitam. Dua metaplak jantan ini terlihat sedang bertarung. Pertarungan akan terjadi saat mereka memperebutkan betina atau lubang tempat tinggalnya. Pertarungan masih terus berlangsung. Pertarungan ini akan berhenti saat salah satu dari mereka nampak menyerah kalah. Dalam pertarungan adalah biasa kalau mereka akan kehilangan salah satu capitnya. Dua ikan glodok nampak bersantai di bawah rimbunnya Rhizopora. Disebut juga dengan mudskipper. Dia adalah ikan lumpur yang lucu. Ikan glodok bisa berjalan dan berlompatan di antara akar-akar mangrove.
Binatang ini adalah udang pistol. Dinamakan demikian karena bunyi capitnya seperti tembakan pistol. Disebut juga dengan snapping prawns karena suara capitnya seperti petikan jari manusia. Nama ilmiahnya adalah Alpheus sp. Sesekali dia berhenti dan bersembunyi di balik akar pohon mangrove, pecahan karang, atau daun mangrove yang jatuh pada permukaan air sembari mencari makanan. Alpheus termasuk binatang yang bisa memakan segala macam makanan. Dalam pengembaraannya menyusuri lantai hutan, dia menempati lubang dari hewan mangrove yang telah ditinggalkan penghuninya. Capitnya yang besar digunakan sebagai alat untuk memegang dan memotong makanan. Capit juga digunakan sebagai alat bantu dalam mendorong lumpur, batuan kecil, atau pasir saat menggali lubang. Alpheus betina terlihat sedang membawa telur-telur berwarna hijau pada perutnya. Di bawah sebuah pecahan batu karang terlihat kepulan lumpur. Ternyata, seekor Alpheus sedang menggali lubang persembunyiannya. Sesekali dia menggunakan capitnya untuk mendorong batuan. Dengan kaki renangnya, dia mencoba menyingkirkan batuan kecil dan pasir untuk membangun liangnya. Matahari mulai terbenam dan malam merayap datang. Malam adalah saat yang tepat bagi binatang-binatang mangrove nokturnal untuk keluar bersosialisasi dan mencari makan. Di balik akar Avicennia, terlihat seekor kepiting pemanjat pohon yang besar. Besarnya sekepalan tangan orang dewasa. Dia nampak mencari makan dengan capitnya. Maxilliped ini adalah pasangan anggota tubuhnya yang dipergunakan untuk makan.
Ini adalah lubangnya. Diameternya bisa mencapai 6 cm. Kepiting ini hidup secara berkelompok. Dalam 25 meter persegi, bisa terdapat 5-6 lubang. Nama ilmiahnya adalah Epicesarma sp. Untuk membedakan satu spesies dengan spesies lainnya, kita bisa melihat dari warna capitnya. Kepiting jantan memiliki bentuk abdomen atau perut yang lancip. Selesai mencari makan, dia kembali ke dalam lubangnya. Sama seperti kepiting ungu pemanjat, dia suka memanjat pohon mangrove. Malam hari, Metaplak nampak sedang beristirahat. Metaplak jantan sedang bercengkrama dengan betinanya. Metaplak sering bergerombol di substrat mangrove yang halus untuk mencari makan dan mencari pasangan. Kepiting oranye jantan ini memiliki bentuk abdomen yang lancip. Sedangkan betinanya memiliki abdomen bundar. Terlihat sang betina sedang bertelur. Sang jantan memiliki sepasang capit lebih besar dari sang betina. Metaplak mendapatkan oksigen dari air. Air itu kadang mengandung garam dan logam berat yang bisa terakumulasi ke tubuh mereka. Ikan glodok nampak bersandar di dahan bakau. Ikan ini merupakan keluarga dari ikan Gobiidae. Dia memiliki mata yang menonjol keluar. Matanya berfungsi maksimal saat melihat pemangsanya dari jauh. Kemampuannya untuk hidup di dua alam menjadikan binatang ini sangat tangguh. Ikan glodok memiliki kemampuan berjalan dengan kaki palsunya. Sebenarnya kaki ini adalah sirip dadanya yang telah mengalami adaptasi sehingga menjadi kuat dan bisa digunakan untuk berjalan di lumpur mangrove. Tak salah kalau disebut dengan ikan bermata kodok. Yang unik adalah dia bisa berkedip. Warna tubuhnya bertotol-totol hitam, sehingga nampak seperti tanah mangrove. Ini adalah penyamaran sempurna untuk mengecoh pemangsanya. Tidak semua ikan glodok hidup di lumpur mangrove.
Ada juga yang hidup di muara atau inlet saluran air yang masuk ke dalam hutan mangrove. Ular adalah predator ikan glodok. Ular mangrove ini mencari makan pada malam hari. Dalam pengembaraannya mencari makan, ikan glodok tidak menyadari bahwa terdapat binatang lain yang mengincarnya. Seekor ular mangrove. Ikan glodok ini adalah makanan yang lezat yang dapat mengganjal perut ular hingga 3-4 hari saat perburuan berikutnya. Rantai makanan ini terus terjadi di alam. Alam memiliki cara yang khas untuk menjaga keseimbangannya. Tak jauh dari situ, di pinggiran laut, terlihat kepiting bercangkang keong. Dia baru saja keluar dari laut menuju ke darat. Kepiting ini adalah jenis kelomang darat. Nama ilmiahnya adalah Coenobita sp. Disebut juga dengan kepiting pertapa atau kepiting hermit, karena dia nampak seperti pertapa dan cangkang keong itu adalah goanya. Orang sering salah dengan kelomang ini. Mereka menganggap kepiting hermit ini sebagai keong. Padahal bukan. Kelomang dilahirkan telanjang tanpa cangkang. Dia adalah kepiting Anomura yang memiliki 3 pasang kaki jalan. Sungut pendek atau antenula terletak di antara matanya, yang digunakan untuk menangkap bau dan mencari makanan. Sedangkan sungut panjangnya atau antena terletak di luar matanya, yang berfungsi sebagai penyentuh benda. Saat diangkat dari atas tanah, dia sering berontak. Bahkan, terkadang dia bisa melompat keluar dari cangkangnya. Saat ini dia terlihat mau melakukan pergantian cangkang keongnya. Dia mulai gelisah. Kemudian dia mencari cangkang baru untuk menggantikan cangkang lamanya. Di alam, dia akan menggunakan apa saja untuk mengganti cangkangnya bila dirasakan sudah sempit. Kepiting hermit akan berganti cangkang sejalan dengan pertumbuhan tubuhnya. Dia akan berjalan mundur sambil menyembunyikan karapasnya yang lunak. Jika tidak segera menemukan cangkang, dia bisa memakai cangkang apa saja seperti bolam lampu bekas ini. Kepiting hermit sangat pemilih dalam menentukan cangkangnya.
Dia bisa menghabiskan waktu hingga 2 jam hanya untuk melihat-lihat cangkang barunya. Dengan menyentuh menggunakan kaki dan antenanya, dia akan berpindah tempat ke cangkang barunya. Dia mulai mencobanya. Dia harus memastikan kalau cangkang barunya ini kualitasnya jauh lebih baik daripada cangkang lamanya. Sementara itu, kelomang mangrove juga gelisah dan berniat mengganti cangkangnya. Setelah terjadi pergantian kulit, tubuhnya semakin membesar dan cangkangnya terasa sempit. Nama ilmiahnya adalah Celibanarius sp. Celibanarius mudah dikenali dari warna kakinya yang bergaris-garis biru. Dia segera melepaskan cangkang keongnya dan mencari cangkang baru. Dia mulai mencarinya di pesisir pantai dekat mangrove. Dia mencoba mendekati cangkang temannya dan mulai menyerang 2 temannya yang bercangkang. Akan tetapi, temannya memberikan perlawanan. Sama seperti kelomang darat, kadang dia nekat membunuh dan memakan temannya itu hanya untuk merebut cangkang yang diinginkannya. Kelomang sangat tega untuk membunuh temannya sendiri demi merebut cangkang itu. Kanibalisme di antara kelomang memang tidak dilarang. Namun saat ini, dia tidak melakukannya. Dia memilih pergi mencari cangkang di tempat lain. Akhirnya dia menemukan bolam lampu bekas yang tadi tidak jadi dipakai oleh kelomang darat. Dia memasukinya, dan ternyata ukurannya pas dengan karapasnya. Kelomang mangrove ini terlihat mulai betah dengan bolam lampu. Dia mulai berjalan dengan bolam lampu itu. Malam hari, Alpheus terlihat aktif mencari makan menyusuri lantai hutan mangrove. Alpheus sering memainkan capitnya sehingga terdengar suara seperti tembakan pistol. Hal ini dilakukannya untuk mengganggu konsentrasi pemangsanya sehingga tak jadi untuk memangsanya. Dia menggunakan hutan mangrove sebagai tempat mencari makan, berlindung, memijah dan membesarkan anaknya. Malam mulai berganti pagi. Kehidupan terus berputar. Binatang-binatang mangrove kembali meneruskan kehidupannya. Kita harus sadar, di balik rimbunnya pepohonan mangrove, ada binatang-binatang lucu yang butuh kasih sayang kita. Dengan menjaga hutan mangrove, berarti kita menyelamatkan habitat dan kehidupan mereka. Ya pemirsa, itulah tadi binatang-binatang mangrove. Sebenarnya
hanya bentuk mereka yang unik, tetapi tingkah laku mereka pun unik, bukan? Perlu Anda ketahui bahwa masih banyak lagi binatang mangrove yang belum kami tampilkan di sini. Mungkin pada kesempatan yang lain akan kami tampilkan kepada Anda. Namun sayang sekali kita harus berpisah. Saya harus mengakhiri acara ini sampai di sini. Saya atas nama segenap kru mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Anda dapat menikmati sajian tadi. Sebarkan ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan